Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan tugas besar Kelurahan Pasar Pagi Samarinda yang diampu oleh dosen Ibu Dwiana Novianti Tufail STMT dan Ibu Dwi Sani Pratiwi Asta STMT. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amin B dengan NIM 0805, yang kedua ada Ella Arlia Ramayati dengan NIM 0825, dan yang ketiga ada Mawar Widari Anastasia dengan NIM 0847, yang keempat ada Anggi Dwi Cahyani dengan NIM 0807, yang kelima ada Muhammad Farroz Yusda dengan NIM 0843, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Muhammad Aziz Wijaya dengan NIM 0855. Adapun outlet pembahasan pada kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil pengumpulan data, yang kelima ada analisis, dan yang terakhir ada penutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pendahuluan. Bisa di next. Yang pertama adalah latar belakang. Komponen-komponen terjadinya lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan. Kelurahan Pasar Pagi sendiri merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Samarinda Kota yang memiliki luas wilayah 0,48 km persegi, di mana pada kelurahan ini terdapat salah satu jalan yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian. Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalan dengan hierarki arteri sekunder yang mana jalan ini terhubung dengan jalan nasional lainnya. Jalan Jenderal Sudirman yang terdapat pada wilayah ini juga memiliki beberapa permasalahan transportasi, sehingga penulis memutuskan untuk memilih jalan ini sebagai lokasi studi untuk melakukan penelitian permasalahan transportasi. Selanjutnya, kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem aktivitas dan sistem jaringan pada wilayah studi. Yang kedua, bagaimana sistem pergerakan pada wilayah studi. Dan yang ketiga, bagaimana interaksi sistem transportasi pada wilayah studi. Kemudian yang ada tujuan. Yang pertama, mengetahui sistem aktivitas dan sistem jaringan pada wilayah studi. Yang kedua, mengetahui sistem pergerakan pada wilayah studi. Dan yang terakhir, mengetahui interaksi sistem transportasi pada wilayah studi. Selanjutnya. Kemudian ada tinjauan pustaka. Next. Yang pertama ada sistem transportasi. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 menyatakan sistem transportasi merupakan tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, kereta api, udara, serta pipa yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana, kecuali pipa yang saling berinteraksi dengan perangkat lunak dan perangkat pikir yang membentuk suatu sistem pelayanan jasa yang efektif dan efisien serta berfungsi melayani perpindahan manusia dan barang. Next. Kemudian ada moda transportasi yang merupakan alat angkut atau kendaraan yang digunakan sebagai alat untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, dan perlengkapan jalan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 menyebutkan setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada lokasi studi. Kelurahan Pasar Pagi merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Samarinda Kota. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 0,48 km persegi dan 24 RT. Berikut merupakan batas wilayah dari Kelurahan Pasar Pagi. Batas utara adalah Kelurahan Sungai Pinang Luar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Malakam. Di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bugis. Di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pelabuhan. Next. Berikut merupakan peta administrasi Kelurahan Pasar Pagi. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam laporan ini adalah data kualitatif. Pengertian dari data kualitatif menurut Sugiono adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah survei sekunder. Kegiatan pengumpulan data secara sekunder ini dilakukan untuk memperoleh data melalui Google Maps, Google Earth, dan Google Street untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan. Selain itu juga melalui dokumen-dokumen tertulis yang mendukung dalam proses penyusunan laporan seperti RT/RW. Selanjutnya ada teknik analisis data. Pada penelitian kali ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Next. Selanjutnya ada hasil pengumpulan data yang dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada Kelurahan Pasar Pagi, penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan perdagangan, perkantoran, serta permukiman untuk masyarakat setempat. Pada koridor jalan juga terdapat pusat bisnis dan perbelanjaan yang akan menambah volume kendaraan pada bagian jalan. Selanjutnya, untuk gambaran umum wilayah studi, Kelurahan Pasar Pagi memiliki luas wilayah 0,48 km persegi dengan jumlah penduduk 3.476 jiwa dan tingkat kepadatan sebesar 7.241,7 jiwa kilometer persegi. Pada Kelurahan Pasar Pagi terdapat salah satu jalan yang menghubungkan kawasan primer dan sekunder di satu kawasan yang lainnya. Jalan tersebut adalah Jalan Sumber Sudirman yang merupakan salah satu jalan nasional di Samarinda yang berada di Kelurahan Pasar Pagi dan termasuk kategori jalan kelas 3C. Kendaraan yang umumnya lewat yaitu kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, kendaraan besar seperti truk, serta juga angkutan umum dengan trayek tetap. Berikut peta penggunaan lahan pada Kelurahan Pasar Pagi. Bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah moda transportasi. Seperti sepeda motor merupakan kendaraan pribadi dengan bermesin motor dan beroda 2. Mobil pribadi, kendaraan pribadi berupa mobil dengan bermesin motor dan beroda 4. Angkutan kota atau angkut, kendaraan umum berupa mobil dengan bermesin motor dan beroda 4. Lanjut adalah pick up, kendaraan yang difungsikan untuk mengangkut barang dengan bermesin motor dan beroda 4. Truk 2 as 4 roda, truk engkel single yang memiliki jumlah roda sebanyak 4 buah dengan kapasitas muatan maksimal sebesar 12 ton. Truk 2 as 6 roda, truk engkel double yang memiliki jumlah roda sebanyak 6 buah dengan konfigurasi 1-2 dengan kapasitas muatan maksimal sebesar 12 ton. Selanjutnya adalah sarana prasarana. Kondisi jalan pada Jalan Jenderal Sudirman sudah dilengkapi dengan perhiasan aspal, penerangan jalan umum atau PJU. Jalan Jenderal Sudirman masih kurang akan penerangan pada jalan umum, dan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman sudah dilengkapi oleh trotoar di sepanjang ruas jalan. Selanjutnya akan menjelaskan rekan saya. Selanjutnya ada rambu lalu lintas. Pada wilayah studi Jalan Jenderal Sudirman, rambu lalu lintas sudah cukup sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada zebra cross. Pada wilayah studi di Jalan Jenderal Sudirman sudah tersedia zebra untuk penyeberangan jalan pada kondisi. Kemudian selanjutnya adalah lahan parkir. Sudah tersedia lahan parkir untuk pelanggang toko sehingga tidak ada lagi menggunakan pada jalan sebagai lahan parkir. Next. Selanjutnya adalah titik penggantian moda. Pada Kelurahan Pasar Pagi terdapat titik penggantian moda seperti terminal, bandara, dan pelabuhan. Dikarenakan pada kelurahan ini tidak dilalui oleh kendaraan besar sehingga masih belum terdapat titik penggantian moda. Adapun pada Kelurahan Pasar Pagi untuk angkutan umum biasanya memberhentikan penumpang di pinggir-pinggir jalan. Next. Selanjutnya adalah peta jaringan jalan. Next. Next. Selanjutnya adalah peta jalur angkutan umum. Analisis. Next. Berikutnya adalah peta karakteristik sistem pergerakan di Kelurahan Pasar Pagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bisa di next. Berikutnya itu ada karakteristik sistem pergerakan di Kelurahan Pasar Pagi pada hari kerja pada jam 4 sore. Bisa dilihat pada gambar. Kondisi lalu lintas di Kelurahan Pasar Pagi menunjukkan pada warna hijau. Lalu lintas di daerah tersebut berjalan dengan lancar dan pada warna oranye. Lalu lintas daerah tersebut padat namun masih bisa dilalui dengan kendaraan. Kemudian pada hari kerja pada jam 8 malam bisa dilihat pada gambar warna hijau berarti daerah tersebut berjalan dengan lancar dan pada warna oranye berarti daerah tersebut padat namun masih bisa dilalui kendaraan. Next.
Selanjutnya pada hari libur di jam 8 pagi bisa dilihat pada gambar kondisi lalu lintas yang pada Kelurahan Pasar Pagi dengan warna hijau, berarti daerah tersebut berjalan dengan lancar, dan warna oranye masih bisa dilalui namun padat. Kemudian pada jam 12 siang bisa dilihat pada gambar warna hijau itu berarti daerah tersebut berjalan dengan lancar, dan warna oranye masih bisa dilalui namun padat. Kemudian untuk pada warna merah menandakan lalu lintas daerah tersebut mengalami kemacetan. Next. Kemudian pada hari libur di jam 4 sore bisa dilihat pada gambar kondisi lalu lintas pada Kelurahan Pasar Pagi pada warna hijau menunjukkan lalu lintas daerah tersebut berjalan dengan lancar, dan warna oranye lalu lintas tersebut padat namun masih bisa dilalui kendaraan, dan warna merah menandakan bahwa lalu lintas daerah tersebut mengalami kemacetan. Kemudian pada hari libur di jam 8 malam, kondisi lalu lintas pada Kelurahan Pasar Pagi menunjukkan bahwa pada warna hijau berarti lalu lintas daerah tersebut berjalan lancar, dan pada warna oranye berarti lalu lintas daerah tersebut padat namun masih bisa dilalui kendaraan. Next. Berikutnya ada peta titik permasalahan transportasi di Kelurahan Pasar Pagi. Bisa di next. Berikutnya itu ada peta titik-titik kemacetan di Kelurahan Pasar Pagi. Next. Selanjutnya itu ada potensi dan masalah transportasi. Untuk potensinya sendiri di Kelurahan Pasar Pagi cukup banyak angkutan umum yang melalui jalan di kelurahan ini, sehingga anak-anak yang bersekolah di daerah ini dapat terfasilitasi untuk perjalanan ke sekolah, terutama anak-anak yang tidak mempunyai kendaraan. Selain itu, angkutan umum ini yang lewat di daerah ini juga mempermudah masyarakat lain yang tidak mempunyai kendaraan pribadi. Kemudian untuk permasalahan yang ada di Kelurahan Pasar Pagi itu yang pertama bagian jalan yang dijadikan lahan perdagangan sehingga menyebabkan kemacetan. Kemudian yang kedua kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman. Yang ketiga ada salah satu fasilitas dan rambu lalu lintas yang rusak. Kemudian yang keempat itu ada parkir liar terutama di sepanjang daerah pasar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Memasuki outline yang terakhir adalah penutup. Temuan studi. Yang pertama adalah karakteristik sistem transportasi yang terdapat pada Kelurahan Pasar Pagi terdiri atas sistem kegiatan, sistem pergerakan, dan sistem jaringan. Yang kedua, berdasarkan trafik kepadatan lalu lintas, kemacetan pada bagian jalan di Kelurahan Pasar Pagi umumnya terjadi pada weekend di sekitar jam 4 sore, dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah meski hanya sekedar berjalan-jalan, sehingga menambah kepadatan lalu lintas di daerah tersebut. Yang ketiga, terdapat beberapa permasalahan pada jalan di wilayah studi seperti kondisi lampu lalu lintas yang kurang baik, kurangnya lampu di jalan, parkir liar, serta bagian jalan yang dijadikan kawasan perdagangan sehingga menyebabkan kemacetan atau hambatan samping. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama, pada lokasi penelitian Jalan Jenderal Sudirman kekurangan lampu jalan, sehingga bisa menambahkan lampu jalan di sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman. Yang kedua, dapat dilakukan perbaikan lampu lalu lintas agar memudahkan para pengguna kendaraan di daerah tersebut. Yang ketiga, dapat dilakukan penataan kawasan parkir terutama di daerah pasar dan pusat perbelanjaan agar dapat mengurangi hambatan samping. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.